kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana melakukan persiapan simulasi, yaitu adalah kita siapin struktur, kemudian kita siapkan parameter atau topologi, baik untuk single molekul, misalkan kemarin heksan, SDS, ya, atau untuk yang bulky-nya atau condensation space-nya. Misalkan kemarin box heksan air, kemudian box heksan SDS air sama natrium. Itu udah kita bikin, ya kan? Oke, sekarang kita masuk tahap berikutnya, yaitulah kita melakukan proses namanya minimisasi. Ya, jadi kalau teman-teman refresh materi tentang kuantum sebelumnya, selalu ya sebelum kita melakukan analisis Hessian, kita selalu melakukan namanya optimasi geometri, ya kan? Jadi sebelum kita melakukan analisis Hessian atau analisis lebih lanjut, kita selalu kalau di kuantum menggunakan Orca kemarin, kita selalu melakukan namanya optimasi geometri, selalu ya. Karena bisa jadi struktur yang kita peroleh itu kurang tepat ya, sehingga perlu dioptimasi lebih lanjut. Nah, begitu juga dengan simulasi molekular dinamik atau simulasi dinamika molekul. Tahap pertama setelah kita selesai dengan struktur dan parameter adalah kita melakukan namanya minimisasi. Nah, mengapa minimisasi itu penting? Sama alasannya sebenarnya. Bisa jadi kalau kita bikin waktu di Avogadro ya atau kita download itu ada yang salah dengan panjang ikatan, sudut, dihedral dan seterusnya. Misalkan ini kepanjangan ya. Di parameter yang topologi kita bikin, misalkan harusnya panjang CC itu ya itu adalah 1,2 Armstrong misalkan. Terus kemudian yang kita bikin di Avogadro 1,3 gitu. Maka nanti dia akan dibuat menjadi 1,2. Itulah tahap di minimisasi. Ya. Atau bisa jadi waktu di PECMOL ya, itu ada yang terlalu dekat atau dia tidak optimal ya. Misalkan gini. Contoh yang paling gampang SDS. SDS itu kan dia CO CH ujungnya ini R CH2O S O O omega. Ini kalau saya gambarkan seperti ini, saya gambarkan kayak saya buat ini aja, saya buat semacam negatif ya. Seharusnya dia nggak boleh ketemu dengan negatif lagi, ya kan? Karena dia akan tolak menolak. Nah, PECMOL bisa jadi dia akan kondisi terjadi. Ya, makanya atau misalkan kita punya OH. Seharusnya kalau kita punya OH ini, maka sebelahnya H ini harusnya adalah O. Ya kan? Bisa jadi saat di PECMOL, karena PECMOL kan acak ya. Yang penting jaraknya terpenuhi, tata dapatnya gini. Tolak menolak. Ya. Maka saat minimisasi dia akan mutar, misalkan dia akan mutar sehingga dia menjadi seperti ini misalkan. Ya, sehingga nggak ada tolak menolak. Oke, sampai sini pertanyaan. Belum, Pak. Ini ya, berarti itu logika dari minimisasi. Jadi minimisasi itu ada dua sebab ya, bisa jadi struktur awal yang single molekulnya ada masalah, atau udah bener struktur awalnya, tapi waktu ngepackingnya dengan menggunakan PECMOL atau software yang lain itu kurang optimal. Nah, sama prinsipnya dengan sebelumnya. Jadi minimisasi itu kita mencari energi terendah. Ya, tujuan minimisasi adalah kita mencari energi terendah. Ya, misalkan kalau di awal di sini dia akan geser, oh ternyata kalau ke arah atas makin naik energinya, maka dia akan ke bawah. Terus geser lagi, geser lagi, geser lagi, terus sampai dia akan mendapatkan energi terendah. Jadi minimisasi itu ya, saat minimisasi molekul akan berputar ya, tadi contohnya gambar H2O di sini, atau dia mungkin bergerak sedikit ya sampai mendapatkan energi paling rendah. Begitu dia mendapatkan energi paling rendah, dia akan selesai. Oke, sampai sini ada pertanyaan.
Nah, kadang-kadang kondisi ini nggak terpenuhi. Misalkan dia muter aja di sini, dia turunin ke sini, oh ternyata masih ini, turun lagi ke sini terus nggak nyampe kondisi paling bawah, ya, atau dia kejebak di sini, nggak keluar-keluar dari lubang ini. Maka minusasi itu pertama dia berhenti ketika dia mencapai energi terendah, atau kalau dia nggak mencapai energi terendah, dia jumlah yang pergerakannya udah maksimum. Misalnya gini, kita ingin minimisasi ini dalam misalkan 50.000 langkah, ya. Jadi molekul akan bergerak langkah pertama ke sini. Oke, langkah kedua ke sini, langkah ketiga ke sini, langkah keempat ke sini, langkah kelima ke sini dan seterusnya. Kalau dia mencapai energi terendah, dia akan berhenti. Kalau dia tidak mencapai energi terendah, maka dia akan melangkah terus sampai 50.000 langkah ini tercapai. Jika mencapai 50.000 langkah, maka otomatis dia akan berhenti walaupun energinya belum minimum. Oke, kebayang? Halo? Oke. Kalau misalkan sudah, kalau itu secara prinsip ya, tadi sederhana soal prinsip imunisasi. Sama dengan apa kita lakukan di Orca kemarin. Nah, ada satu yang penting. eh, Simulasi molekul dinamik itu dasarnya adalah hukum Coulomb, ya, dan Lennard-Jones. Ini adalah untuk mengukur elektrostatik yang polar, ya. Yang ini adalah untuk mengukur van der Waals, ya. Nah, persamaannya jauh lebih sederhana dibandingkan kuantum, ya, sehingga jauh lebih cepat ngitungnya. Cuman masalahnya kalau atomnya banyak, ngitungnya jadi lama. Misalkan atom satu, kita punya 1.000 atom. Maka akan dihitung satu-satu nih. Atom satu dengan atom 2 berapa energi kolomnya. Atom satu dengan atom 3 berapa energi kolomnya. Atom satu dengan atom keempat berapa energi kolom. Sampai ke 1.000. Ya, jadi akan lama. Nanti atom kedua juga sama. Atom kedua dengan atom ke satu. Atom kedua dengan atom ketiga. Dan seterusnya. Itu makanya ngitungnya cepat, tapi karena jumlahnya banyak jadi lama. Nah, ini akan bisa disederhanakan kalau kita hanya menghitung yang kira-kira signifikan energinya. Karena semakin jauh jarak antar dua atom, maka energinya, gaya kolomnya akan semakin kecil sehingga bisa diabaikan. Oke, sampai sini kebayang? Ya, itu berlaku buat kolom dan Lennard-Jones. Ini saya gambarkan cuma yang kolom saja. Jadi semakin jauh, ya, dia akan semakin kecil sehingga kita bisa abaikan. Nah, biasanya kita mengabaikan, kita setting namanya cut off. Misalkan umumnya cut off 1 nanomolar itu. Sorry, 1 nanometer, maka atau 10 Armstrong, maka di jarak di bawah, misalkan atom ini adalah 10 Armstrong, ya jaraknya. Atom-atom di luar ini itu tidak kita hitung terhadap atom ini. Jadi kalau misalkan ada 1.000 atom di luar ini, terus ada 50 di dalam lingkaran, dia hanya akan menghitung yang 50. Yang 1.000 nggak dihitung. Nanti nanti atom ini juga ada cut off-nya, masing-masing atom akan punya lingkaran-lingkaran sendiri. Dan itu sangat membantu mempercepat perhitungan. Memang akurasi akan turun ya. Idealnya kan dihitung semuanya. Ya kita bisa aja naikin cut off-nya menjadi 20 Armstrong gitu. Berarti dia akan lebih besar lagi di sini misalkan. Semakin banyak dihitung tapi semakin lama. Biasanya kita harus memilih antara kecepatan versus akurasi. Ya. Dan pengalaman nanti akan membuat kita tahu bahwa berapa akurasi yang optimal dengan kecepatan yang optimal, ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Oke. Pak. Belum, Pak. Pak. Oke, yang kedua ya, ini yang pertama cut off, yang kedua adalah produk boundary. Ini tuh nah, waktu kita bikin box kemarin kalau nggak salah ukurannya cuma 50 Armstrong, ya kan ya? 50 Armstrong, terus nanti tingginya 50 Armstrong. Nah, angka 50 Armstrong itu kecil sekali ya. Dia itu cuma 5 nanometer.
Ya. Jadi kalau kita bikin 5 nanometer, berarti volumenya 125 nanometer pangkat 3. Kalau kita punya satu tetes heksan misalkan, satu tetes heksan, volumenya berapa? Ayo, volume satu tetes. Ayo ini kita berapa? 0,05 mili, Pak. 0,05 mili. Ini jangan sampai lupa ya, 0,05 mili. Sedikit kan ya? Oke, 0,05 mili itu sama dengan 0,05 cm pangkat 3. Ya kan ya? Sama dengan dari nano ke senti itu adalah 10 pangkat min 7. Ya kan ya? Jadi 0,05 kali 10 pangkat 21 atau 5 kali 10 pangkat 19 nanometer pangkat 3. Jadi sistem yang kita buat itu adalah cuman 125 per 5 kali 10 pangkat 19 kali dari sistem asli. Atau 1 per 25 kali 10 pangkat min 19 kali. Kecil sekali kan? Sangat-sangat kecil. Dan kita simulasi itu sangat-sangat kecil. Nah, pertanyaan paling mendasar adalah bagaimana kita bisa memastikan sistem yang sekecil ini itu bisa mewakili sifat sistem sebesar ini. Karena kalau kita simulasi sistem sebesar ini, komputer apapun zaman sekarang nggak akan pernah bisa. Sistem sebesar ini ya. Nggak akan pernah bisa. Mau super komputernya Google juga nggak akan bisa kalau sistem sebesar ini. Ya. Nah, tetap semakin besar sistem, semakin akurat. Tapi semakin lama. Maka biasanya ukuran 5 nanometer itu udah cukup gede untuk sistem, larutan ya. Tapi kalau udah mungkin kalau polimer, protein mungkin kita harus lebih besar lagi. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Ya. Nah, bagaimana kita bisa sistem kecil ini mewakili sistem sebesar ini? Ada satu konsep penting di semua sistem molekul, ada namanya Pordic boundary. Jadi gimana kita bisa meniru sistem yang besar dengan menggunakan sistem yang kecil. Misalkan ini, nah caranya kita melakukan replikasi. Jadi box yang kecil ini kita replikasi ke kiri, ke kanan, ke atas, ke kanan, kiri, bawah, depan, belakang. Sehingga akan ada box ini berulang-ulang. Oke, kebayang. Jadi si Gromet nanti dia akan melakukan namanya replikasi. Otomatis tuh. Nah, tapi bedanya dengan sistem asli, replika ya. Maka ini akan persis sama dengan ini. Ini akan persis sama dengan sebelah sana, persis sama, persis sama, persis sama. Karena cuma replika, bukan aslinya. Nah, setiap satu molekul ini pindah ke blok sebelah kanan, ya, nanti akan ada satu molekul pindah ke tengah. Sehingga jumlah molekul dalam box ini tetap. Ya. Kalau ada yang pindah ke atas, maka nanti dari bawah akan ada yang ngisi ke sini, ke atas juga. Kalau Anda pindah ke belakang, nah ini dari depan akan ada ke tengah. Sehingga semua box kecil-kecil ini jumlah zatnya tetap. Ya, oke, kebayang. Berarti kayak dia pindah terus nanti yang sebelahnya masuk lagi gitu ya, Pak. Ya. Jadi tapi itu yang bentuknya sama aja, Pak. Makanya kenapa kita bikinnya box? Karena box itu bisa direplika 3 dimensi. Karena kalau kita bikinnya lingkaran, ya, maka akan ada zona-zona kosong, ya kan, di sini. Makanya bisa direplika cuma box. Box itu bisa kubus yang paling ideal ya, tapi bentuk non kubus juga bisa. Kan ini bisa direplika lagi sebelahnya, ini balok misalkan,
ya. Nah, kalau misalkan yang ini kebetulan air semua ya. Misalkan ini metanol, metanol pindah ke atas, maka akan ada metanol dari bawah ke atas. Air pindah ke kanan, maka akan ada air dari kiri ke kanan. Heksan pindah ke belakang, maka akan ada heksan dari depan ke tengah. Berarti yang pindah sama, sejenis. Ya. Oke, kebayang. Ya. Itu yang pindah semuanya pindah atau cuma salah satu molekulnya aja, Pak? Bebas, berarti bisa jadi ada yang nggak pindah-pindah juga. Oh gitu. Yang pindah itu biasanya berada di perbatasan kubus. Ya, kan sangat mungkin yang di perbatasan ini lepas gitu. Ya kan? Maka selalu akan diisi. Sehingga seakan-akan dia tidak berubah. Ya. Pak. Jadi yang tengah-tengah ya nggak pindah, kecuali kalau dia tengah geser lagi, akhirnya ketemu juga di pinggir. Yang pinggir-pinggir, ya. Nah ya, kalau di kayak gini, ya. Terus interaksinya juga yang di sini itu juga akan dia akan berinteraksi dengan yang di kotak sebelahnya juga. Sehingga nggak ada tiba-tiba yang ujung itu seakan-akan nggak punya tetangga sama sekali di sini. Padahal kenyataan nggak mungkin kan bahwa namanya cairan pasti dia continuous interaksi antar molekulnya. Kalau di sini harusnya kalau cuma kita melihat box tengah doang, ya dia nggak punya tangga di atas, nggak punya tangga di kiri, nggak punya tangga di serong kan ya. Padahal itu nggak mungkin secara kenyataan. Makanya ketika dia direplikasi, dia akhirnya punya tetangga baru yang ini. Sebenarnya ini itu adalah ini kan ya. Bulat biru bawah itu kan direplika jadi ini. Jadi dia sekarang akhirnya bertetanggaan. Ini juga bertetangga sama ini, bertetangga dengan ini. Kalau yang biru ini pindah ke atas, nanti akan ada yang biru ini juga ke atas. Sehingga ngisi lagi. Yang merah pindah ke kanan, nanti merah ini akan pindah ke sini. Ya, berarti jumlah atomnya itu tidak berubah sama sekali selama simulasi. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini kita sebut sebagai periodic boundary condition, ya. Dia melakukan replikasi. Nah, replikasi itu ada dua jenis yang paling umum ya. Ada yang semua sumbu XYZ, ini yang paling sering kita pakai dan akan kita pakai di sepanjang simulasi karena paling sederhana, yaitu ketika kita padatan atau satu fase untuk larutan. Satu fase bisa larutan, bisa cairan biasa, itu kita tiga dimensi kayak ini, ke atas, ke bawah, kiri, kanan, kiri, depan, belakang, karena kita punya cairan heksan itu kan satu fase ya, dia akan seragam. Nah kadang-kadang kita butuh yang cuma XY doang, Z-nya nggak kita replikasi. Biasanya kalau untuk sistem yang ada beda fase, misalkan membran, ya kita hanya mereplikasi ke kiri, kanan, kiri, depan, belakang, atas bawah nggak kita replikasi, ya karena membran ini dia nggak ketemu membran ini dengan membran bawah, ya ini biasanya kalau udah banyak teknik di advance sih, jadi kita nggak akan bahas ini ya, tapi bisa dipelajari kalau ada yang tertarik lebih lanjut. Tapi kita akan bahas yang paling sering dipakai dan paling mudah difahami, yaitu adalah XYZ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, Belum, Pak. kalau nggak ada, nah eh, kita akan mencoba melakukan minsasi dengan menggunakan Gromek, ya. Itu software yang paling banyak ya, masih bukan banyak, yang free tapi sangat robust dan mudah dipakai menurut saya ya. Dan eh, di diakui di penelitian ya di internasional, itu adalah Gromex. Ya, ada banyak software lain ya, tapi yang kita pakai hari ini Gromex. Nah, bagaimana cara buat Gromex untuk melakukan simulisasi? Kita butuh namanya adalah input file. Mirip dengan waktu teman-teman melakukan bikin molekul pakai PacMol, kita bikin input file kan ya. Nah, Gromet punya keyword sendiri, ya mirip dengan Orca juga punya keyword sendiri. Sama integrator sama dengan step, itu artinya step itu artinya minimisasi. Kemudian mtol 100 berarti ini adalah force maksimum.
Ya, nanti kalau dia semua atomnya tidak ada gaya sebesar ini, maka dia akan selesai. Berarti energinya minimum, ya. Kemudian n step adalah jumlah maksimum step. Bisa jadi kalau sistem kita cukup complicated, butuh waktu lama untuk minimalisasi, maka ketika dia mencapai 50.000 step, maka dia akan berhenti. Ya, ini komen-komen yang dibutuhkan, tapi saya nggak akan bahas ya. Nah, yang tadi kita bahas, R column adalah cut off buat gaya kolom. Kita cut off 1 Armstrong, ini angka yang cukup banyak dipakai orang. Tidak lambat, tapi juga cukup akurat. Kemudian Van der Waals, ini adalah cut off untuk Leonard Jones. Sama 1 Armstrong juga kita pakai. Nah, ini tadi periodik berdiri kita buat XZ. Jadi nanti box yang teman-teman bikin sama si Gromek nanti akan seakan-akan direplikasi ke 3 dimensi. Oke, ada pertanyaan? Nah, gimana cara bikin ini? Teman-teman bisa bikin manual, ya. Tapi di sini kita akan menggunakan apa? Akan menggunakan grow up ya buat memudahkan. Nanti teman-teman bisa explore manual kalau ingin belajar lebih lanjut. Karena pada akhirnya saya sendiri lebih banyak pakai manual dibandingin pakai software buatan saya sendiri. Ini hanya memudahkan aja di awal-awal di perkuliahan. Oke, saya udah bikin tutorial cara menggunakan grow up untuk minimisasi ya. Teman-teman nanti bisa buka di YouTube-nya. Kalau lupa, kuat ya. Kayaknya oh, itu suara anak saya. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana. Oke, pertama saya akan contohkan aja langsung di laptop ya. Jadi saat simulasi nanti Gromek akan menghasilkan banyak sekali file. Nah, itu pasti akan susah untuk nge-trackingnya ini yang mana. Maka habit yang baik ya, itu adalah sebelum kita melakukan simulasi, kita membuat sebuah folder baru, ya, dengan nama yang mudah dimengerti, yang isinya adalah 3 file ini. Untuk ini untuk Exan ya, struktur berarti yang boxnya, sama topologi. Sebenarnya cuma 2, struktur sama topologi. Ya, input packmol nanti aja. Dan terserah dimasukin juga nggak apa-apa, cuma yang penting tuh ini. Ya, kemudian di topologi ini kan yang top ya, the top. Nah, di top ini pasti dia butuh ATP, maka kita masukkan juga yang ATP-nya. Untuk hexan cuma 1, tapi kalau SDS berarti ATP-nya ada 2, hexan check up ATP sama SDS check up ATP. Ya, berarti file dibutuhkan adalah yang box PDB-nya sama yang top yang box yang topnya. Tapi top ini dia butuh ATP-nya juga. Ya, berarti kumpulkan file PDB, top ATP dalam satu box yang sama, satu folder yang sama. Oke. Nah, setelah itu ya teman-teman tinggal oke. Di software yang saya kirim di link sebelumnya itu ada satu bug ya. Yang saya baru sadar kemarin. Jadi teman-teman download ulang aja grow up yang baru di folder yang sama yang revisi April. Ada satu bug kecil di mana dia nggak mau menjalankan GrowMac energi. Tapi saya udah perbaiki bugnya, teman-teman bisa download lagi. Ya. Oke, cara menjalankan grow up pertama pastikan GrowMac udah keinstall. Ya, GrowMac udah keinstall. Nah, sekarang saya stop dulu ini layarnya. Sebentar saya. Oh, maaf mau nanya Pak. Ya. Kan tadi kata Bapak ada install grow up yang baru ya Pak ya? Ya. Nah itu berarti grow up yang lamanya di uninstall aja atau gimana Pak? Dia akan ketimpa kok. Oh akan ketimpa. Berarti Ya. nggak bakal ganda gitu Pak jalannya gitu? Enggak. Tapi kalau mau dia install dulu juga nggak apa-apa. Tapi dia akan ketimpa. Kalau dia diinstal di folder yang sama, kalau teman nggak ngotak-ngatik folder installnya, dia akan tetap ketimpa. Ya. Iya, iya Pak. Oke. Oke, sebentar saya cari dulu ini ya. Saya buka dulu grow up-nya. Mana ini? Sebentar. Tak cari dulu yang grow up-nya. Ini
dulu grow up-nya. Oke, ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Oke, grow up. Dia nggak bisa langsung ke share satu layar soalnya. Dia harus di oke, share screen. Oke, ya, kelihatan grow up saya kan ya? Nah, kemudian untuk memastikannya apakah Growmack udah keinstall dengan benar apa enggak, klik aja optionnya, setting, ya. Nah, oke, ini pasti nggak muncul lagi lah. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman tinggal cari aja folder Growmacknya, ya. Kemudian yang ini cari folder topnya, biasanya otomatis ini. Kalau keinstall dia akan otomatis di sini. Ya kalau teman-teman misalnya sama kayak saya dia akan otomatis dan nggak diotak-atik waktu install dia akan tetap otomatis kedetek. Ya, di save dah. Ya, oke. Oke. Kita kembali ke layar. Oke, ini ya. Kelihatan full screen-nya kan ya? Kelihatan kan di full screen-nya? Ini? Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kemudian teman-teman tinggal buka aja MD simulasi. Ya. Terus kemudian nanti akan muncul sebentar. Nah, tak ini dulu, tak share screen. Ambil. Bentar, tak share screen dulu. Go up. Bapak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, Ini yang di drive kan ada dua ya Pak. ya. .exe-nya. Ini pakai yang mana Pak? Yang April. 8 April? Iya, Yang ada 8 April ya Pak? ya. Oh iya. Sebentar, ini. Nah, ini. Anda akan muncul namanya buat simulasinya. Kelihatan kan ya? Oke. Nah, teman-teman tinggal nanti kalau lupa teman bisa lihat video pendek ya, biar kalau lihat video ini kepanjangan. Ada video pendek saya upload di YouTube, linknya ada di slide. Tinggal cari aja folder hexan yang teman-teman bikin. Ya, semua file akan disimpan di folder ini. Ya, ini yang kita bikin tadi. Kemudian kita kasih nama minim. Ya, misalkan ini untuk membantu biar kita nggak lupa filenya apa. Semua output file akan kesimpan dengan depannya ini. Ya. Kemudian kita cari filenya. Ini yang kita bikin tadi, yang sebelumnya boxhexan. Ya, kemudian topologinya, .top-nya. Ya. Kemudian jumlah stepnya 50.000, minimalisasi. Yang penting ini pastikan ini minimalisasi ya. Nanti ada tahap lain yang kita bahas di kuliah berikutnya. Oke, biarkan aja sisanya. Kemudian teman-teman tinggal create input file. Nah, ini akan menghasilkan file yang sama dengan yang ada di slide. Ya. Nama filenya ini ada di folder yang sama dengan ada di folder ini nanti filenya. Ya, semua input, semua hasil akan ada di folder ini. Teman-teman tinggal run habis itu. Kelihatan ini jalan di bawah? Kelihatan Pak. Oke. Nah, Growmack itu selalu memberikan quote ketika dia sukses. Ya, quote-nya bisa menurut kita percaya apa enggak itu urusan lainnya, tapi dia akan selalu ngasih quote ketika sukses dan beda-beda. Jadi, ketika muncul quote berarti sukses. Nggak muncul berarti ada error. Nah, ini kita lihat saat minimalisasi dia butuh 33 step untuk selesai. Tadi kita setting maksimum 50.000. Hexan cuma hexan doang isinya, akan cepat. Nanti agak hexan air lebih lama dikit. Hexan air SDS ini mungkin lebih lama dikit.
tadi ini nggak nyampe di laptop yang kita jalankan barusan, ini nggak nyampe 30 detik. Ya, berarti cepat sebenarnya. Berarti sebenarnya nanti untuk minimalisasi itu teman-teman nggak nyampe setengah jam udah selesai sebenarnya. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat struktur hasil simulasi ketika aja view output structure untuk mengecek gimana struktur hasil simulasi. Oke, saya pindahkan share-nya dulu ke VMD. Dia akan otomatis ngebuka VMD. Kelihatan VMD-nya kan ya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Cuma kalau kita bandingkan, mata kita nggak akan bisa melihat perbedaannya. Ya kan? Ini bedanya naon dengan sebelumnya kan ya? Pasan juga gini juga kan? Makanya biasanya kita tidak menganalisis struktur setelah minimalisasi kalau sebesar ini. Ya. Nah, apa yang bisa analisis kita lakukan untuk memastikan bahwa minimalisasi udah benar apa enggak? Adalah kita melakukan analisis energi potensial. Tadi dikatakan bahwa tujuan minimalisasi adalah mencari struktur dengan energi potensial paling rendah kan ya? Nah, kemudian makanya kita klik aja Gromak Analysis. Nah, saya harus ganti share screen-nya dulu. Gromak Analysis. Nah, seperti ini. Set for working directory-nya harusnya ini akan sama dengan sebelumnya. Kalau ragu ya isi aja. Kemudian cari namanya file energi. Nanti kita bahas file energi itu apa. Tadi namanya sama dengan sebelumnya, hex minim ya. Sama dengan saya tulis di job name. Output name-nya misalkan saya pengen adalah hex sana minimisasi potensial. Harusnya kalau dia udah minimum, dia energi potensialnya rendah dan stabil. Kemudian outputnya defaultnya Gromak akan XVG. XVG ini sangat sedikit aplikasi yang bisa buka, maka sebaiknya kita CSV. CSV itu teman-teman bisa buka pakai Excel, pakai software lain juga bisa. Kemudian kita cari potensial nih, ini potensial. Yang nomor 8. Oke? Udah run analisis. Nah, muncul ini adalah kelihatan di bawah. Ini menunjukkan kalau dia sukses. Nah, ada quote kan ya? Kalau ada quote berarti dia sukses. Kelihatan nggak ini? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, ini. Nah, kita pengen tahu kurva energi potensialnya ya. Cara paling gampang adalah kita klik aja plot result ya. Sebentar. Nanti ini harus pindah share screen lagi. Nanti akan muncul seperti ini. Kita cek separatornya adalah koma. Nanti akan muncul grafiknya. Nah, saya ganti screen lagi. Sebentar. Nah, nanti akan muncul kurva. Oh, ini nggak muncul kurvanya. Oke, coba kita cari aja kurvanya di sini. CSV. Nah, ini. Minim potensial. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kelihatan? Kelihatan kurvanya di sini? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Berarti kita lihat energinya udah turun. Nah, ini yang kita pakai. Kita bisa ganti, misalkan judulnya potensial, heksan gitu. Minimisa. Oke, dan seterusnya. Teman-teman bisa save ya dalam SVG dan seterusnya. Nah, karena dia menghasilkan CSV ya, teman-teman sebenarnya bisa juga kalau mau CSV ini kan bisa buka di Excel. Ya, ini kan CSV ya. Kalian bisa buka di Excel, plot pakai Excel terserah. Itu kan hanya preferensi orang beda-beda. Ya. Jadi teman-teman bebas mau milih di Excel atau di itu silahkan. Tapi separatornya dia koma titik atau pakai Plotly juga bisa, terserah teman-teman. Ya, atau pakai software lain juga nggak ada masalah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, saya share dulu yang ini. Yang saya lakukan barusan itu ada di
eh, di slide di slide ya. Teman-teman bisa klik, terus kemudian ada YouTube-nya kalau misalkan ini agak susah dilihat. Ya, oke. Ini tadi yang saya jelaskan. Ini tadi udah saya jelaskan. Nah, output dari GrowMax itu banyak ya. Tapi yang utama adalah struktur. Struktur itu kayak PDB kemarin. Itu struktur PDB, Mol2. Kalau kita pakai di Orca XYZ, itu level koordinat sama. Nah, GrowMax itu punya struktur sendiri namanya Grow. Meskipun dia bisa nerima PDB, outputnya biasanya Grow. Ini bisa dibuka di VMD juga bisa, di Avogadro juga bisa dan seterusnya. Cuma karena yang kita bikin besar sekali ya, Avogadro biasanya ngehang. Maka paling nggak mau pakai VMD. Ya. Kemudian dia akan menghasilkan file yang isinya data-data energi. Yang kita pakai tadi buat energi potensial itu adalah .edr. Ini adalah data energi. Kita sepanjang kuliah ini nanti akan banyak mengakses file ini. Karena banyak informasi kita bisa peroleh dari sini, misalnya densitas, kapasitas kalor, viskositas itu banyak kita bisa peroleh dari sini. Dan itu akan banyak berguna ketika kita melakukan penelitian yang berkaitan dengan sifat fisik dari zat, baik secara eksperimen maupun komputasi. Kemudian kalau nanti tahap berikutnya akan ada file isinya adalah trajectory. Dan nanti kita bahas nanti saja ini. Log file, kemudian checkpoint ini biasa digunakan ketika kita simulasinya berhenti karena mati lampu, error. Nah, kita bisa mengulang simulasi ini, melanjutkan simulasi tanpa harus mengulang dari awal. Oke, ini udah kita bahas tadi ya. Ini contoh tadi, nggak ada, mata kita nggak akan bisa melihat perbedaannya, sampai nangis juga nggak akan dilihat perbedaannya ya. Ini tadi yang saya tunjukkan, ini kurvanya kelihatan bahwa dia udah stabil energinya dan selalu negatif ya, namanya energi potensial stabil itu negatif. Kalau dia positif berarti ada yang error dengan simulasi kita. Oke, ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Halo? Udah, Halo, Pak. Kalau nggak ada, tugasnya adalah sama kalian melakukan minimalisasi untuk 3 sistem. Hexan yang saya contohkan tadi, benar Hexan udah hampir selesai, tapi kalian coba ya. Ini kalau kita selesai tadi kurang dari 2 menit. Ya. Hexan air nanti kalau saya ya juga kurang dari 2 menitan. Ini juga kalau saya kurang dari 5 menitan. Ya. Kemudian setelah kalian melakukan simulasi ini, laporannya adalah kalian cukup bikin kurva potensial. Ya. Kurva yang ini. Kasih keterangan yang jelas ya. Kalau kalian terbiasa pakai Excel, mungkin buka aja pakai Excel, kasih keterangan yang jelas. Ya. Oke, ada pertanyaan? Pak, untuk yang sistem heksan air SDS dan natrium itu gimana, Pak? Apanya gimana? Itu dari yang data yang minggu lalu. Iya, ini kan kalian bikin ini kan. Ini berarti dari box heksan sama topnya heksan. Ini adalah box heksan water. Ya kan? Topnya juga box heksan water, ITP-nya heksan. Kemudian ini adalah heksan air SDS natrium, kemudian box topnya adalah ini, ITP-nya ada 2, heksan ya. Sama SDS, ya kan ya, karena natrium sama air kan udah otomatis ada di GrowMax. Ya. Jadi teoritisnya ini bisa dikerjakan dalam waktu kurang dari 10 menit. Ya 20 menit lah. Ya. Oke, kebayang? Saya kasih waktunya seminggu. Enggak sampai hari Minggu. Bukan seminggu. Cuman pengalaman kemarin di lab tahun 2 semester kemarin selalu ada sebagian orang itu error. Saya nggak tahu, tapi orang lainnya benar. Nah, saya udah kumpulkan common error yang terjadi di 2 semester kemarin dan cara menyelesaikannya. Error pertama, dan ini teman-teman nanti sebelum nanya ke saya coba selesaikan dulu dengan cara lihat ini ya. Nanti akan muncul di sebagian orang muncul error ini waktu minimalisasi.
Untuk kasus ini, untuk case 1 ya. Karena pasti ngerjain case 1 dulu yang lebih gampang, muncul ini. Itu biasanya terjadi akibat nggak konsisten nama molekul antara di ATP sama di top. Contoh misalkan, ini yang saya alami kemarin, di ATP namanya heksan, di top namanya hex, nggak sama. Nah, nanti caranya ganti ini ke hex, atau jangan dua-duanya ya, ganti hex ini ke heksan. Di kasus saya ganti ini ke hex. Tapi bebas teman-teman, asal konsisten. Jangan ini diganti ke hex, ini ke heksan, nggak ketemu lagi habis itu. Ya, harusnya selesai. Saya kira akan ada mengalami itu kok. Nah, ini kasus kedua. Akan ada orang yang tiba-tiba yang kasus case 1 jalan selesai. Case 2 tiba-tiba muncul error ini. Di scroll aja di sini ya. Ya, muncul error ini. To links warning. Saya nggak tahu kenapa ya. Kakak angkatan sama teman kalian dulu tuh menyelesaikan dengan mudah, yaitu tinggal menukar antara, kalau ini terjadi biasanya tapi belum tuh orang bisa beda-beda, urutannya kebalik. Ketika dibalik dari sol hex jadi hex sol, tetap bisa. Itu kayaknya ada si Gromek, nggak tahu cara bacanya gimana, dia sangat saklek urutannya. Ketika dibalik salah gitu. Ya, makanya ini kadang-kadang beda-beda setiap orang. Jika problem masih muncul, nah ini agak lebih obatnya agak lebih panjang, kalian ulang lagi waktu bikin pack mold-nya, tapi boxnya naikkan dari awalnya 50 Armstrong menjadi 60. Jumlah molekulnya nggak usah diubah. Nah, pasti muncul pertanyaan, kalau boxnya membesar, jumlah molekulnya tetap, densitasnya turun berarti kan ya? Ya kan? Karena teman-teman ngitung jumlah molekul kan untuk 50 Armstrong. Sekarang teman-teman gedein volumenya. Nggak usah khawatir, nanti MD akan memperbaiki itu. Dari tahap setelah ini akan membuat densitasnya kembali ke normal. Ya. Harapannya kalau molekulnya awalnya banyak kosong-kosong dulu, nanti dia akan lebih bebas untuk muter segala macam supaya energinya minimum. Ya. Nah, ini yang problem ketiga, ini di kasus 3. Saya ngalamin malam, sempat saya hapus mau tugas 3. Tugas itu cuma akhirnya selesai. Muncul error namanya atom types ya. Ternyata Gromek sangat saklek ya, bahwa kalau teman-teman lihat di di parameter ATP-nya si SDS itu ada namanya, kalau kita lihat di sini sebentar. Yang ATP-nya ke SDS itu mana? SDS. Nah, nah itu ada karena sulfat awalnya nggak ada di Gromex, ini ditambahkan oleh software. Ini ada namanya atom types ya, yang tidak ada di heksan, kan heksan semuanya menggunakan bawaan. Nah, itu si Gromek cukup saklek ya. Mana ini? Dia sangat saklek sehingga urutan ini penting. Mana dia filenya ini? Maka ini kita pindahkan ke atas, tepat di bawah yang ini. Ya. Sebelum kita nambahkan ion, water, ini air, SPC itu air sama heksan. Dia harus di tepat di bawah ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Maaf Pak, mau nanya, berarti yang untuk apa sih urutan tertukar itu tinggal dipindahin aja Pak? Dipindahin aja, buka aja pakai notepad, dipindahin Ah, saja. Di save. oh, iya manual gitu aja Pak. Manual gitu aja, nggak usah ini. Ya. Karena ya ini tuh baru muncul ketika kok kadang-kadang di tempat lain beda gitu. Coba jalankan dulu yang punya kalian, kalau error tinggal diperbaiki aja. Ya, sama nanti di Too Many Links juga ada muncul. Bahkan kalau ada mungkin nggak munculnya, atau muncul yang kedua. Kalau ini kelihatan berhasil, nanti akan muncul quote juga yang ini.
Cuma ada yang tidak masuk akal adalah ini. Infinitif. Energi potensialnya positif. Plus pangkat 21. Ini hati-hati ya. Berarti kalau cek quote, cek dulu apakah dia minimum apa enggak. Energi potensialnya negatif atau positif. Kalau dia positif pasti ngaco. Dia harus negatif. Dan ini pasti harus kurang dari 100. Nah, kenapa? Ini karena waktu kita bikin pakai Pacmol, bisa jadi urutannya salah. Dok, heksan sama air kan bisa salah nggak masalah. Masalah di sini adalah SDS itu bermuatan, Na plus itu bermuatan. Karena Na plus nggak boleh terlalu dekat dengan Na plus, SDS nggak boleh terlalu dekat dengan SDS. Kalau SDS terlalu dekat SDS pasti energi tolakannya besar, energi potensial positif. Na plus dekat dengan Na plus, tolakannya besar positif. Berarti dahulukan dulu yang bermuatan, baru menambahkan heksan dan air. Jadi kira-kira gini jadinya. Urutannya ya, SDS dulu karena dia besar, ini muatan positif negatif, sodium muatan positif, baru heksan, baru air. Perbaiki aja urutannya, ya. Di-run lagi Pacmol. Jumlah ininya bisa jadi beda-beda tergantung teman-teman ngitungnya gimana. Ya, ini bisa beda-beda, nggak harus sama dengan ini, tapi tergantung urutannya aja. Kalau kelihatannya tadi kemarin saya lihat jawaban siapa ya? Salah satu kalian karena ya sebenarnya nggak salah kalau bikin PDB-nya ya, Pacmol-nya nggak salah. Misalnya banyak kan ini urutan pertama, ini urutan kedua, karena kan ngerjain dari case 1 case 2 kan. Ini urutan ketiga gitu kan ya. Terus ini urutan keempat. Jadi urutannya ya nggak salah karena tugasnya kan untuk bikin Pacmol. Nah, ketika di run di MD itu ternyata muncul error ini. Jadi caranya adalah teman-teman ganti urutannya, yang negatif dan yang besar dan bermuatan taruh dulu pertama ini ya, kemudian bermuatan berikutnya taruh di urutan kedua. Oh ini kebalik saya nih. Ini saya cek dulu. Bentar. Mana ya SDS-nya? SDS Pacmol. Oke. Ya. Mana nih? Mana? Ini ya. Nah, ini saya nggak konsisten di sini ya. Na plus harusnya di sini. Tapi kalau teman-teman karena Na plus kecil ya, dia relatif nggak terlalu masalah. Tapi jangan sampai di bawah. Tapi kalau teman-teman taruh di atas juga nggak apa-apa. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak, masih belum paham yang apa namanya yang kesalahan case satunya Pak. Maksudnya penamaan di mana ya Pak? Case 1. Iya. Oke. Nanti akan muncul ini dan saya yakin kalau nyoba akan banyak muncul ini. Penamaan gini. Waktu teman-teman pakai C-up, kan teman-teman nulis nama molekulnya heksan. Kebanyakan ya. Tapi waktu grow up, dia munculnya hex. Karena dia deteksi residu. Sebenarnya heksan sama hex itu harusnya kedua nama ini persis sama. Ya, ini belum tuh jadi di kalian ya. Bisa jadi ada yang benar, ada yang sama, ada yang enggak gitu. Kalau ternyata kebetulan muncul error ini dan ternyata kalian cek, oh bisa ternyata kemungkinan besar disebabkan oleh ini. Jadi ini heksan, ini hex. Jadi kalau biar sama, ganti heksan ke hex atau ganti hex ke heksan. Kebayang? Di ITP filenya ya Pak? Ini ATP yang ini top. Ya. Ini adalah heksan cup.itp, ini box heksan.top. Ya. Ini ganti namanya manual aja Ganti manual. ngeran lagi. Ganti manual aja daripada kalian ngulang cup-nya ganti lagi ke hex kan capek kan, mending manual aja. Ya karena semua modul itu meskipun udah ada GUI-nya tetap kadang-kadang kita tetap tweak manual. Ya. Dan itu
kalau di learning curve-nya simulasi ya, itu pasti akan ada tahap di mana nanti kita nggak cukup dengan hanya menggunakan GUI, menggunakan grafika gitu. Makanya saya udah kalau simulasi sekarang udah hampir nggak pernah pakai grow up lagi. Ini hanya buat pengajaran aja. Karena kalau nggak teman-teman harus belajar pakai command line, pakai DOS kan itu lebih merepotkan lagi. Oke, kebayang ini? Diganti ini manual, diganti semuanya manual. Ditukar juga manual, dipindahin juga manual. Ini jika terjadi kesalahan ya, kalau enggak ya biarin aja nggak apa-apa. Ya, oke. Jadi kalau kesalahan ini muncul, coba selesaikan dulu dengan teknik ini. Kalau masih error, nanti coba seperti biasa screenshot terus kemudian bisa tanya di grup. Oke? Ada pertanyaan? Jadi tugas ini sebenarnya akan selesai dalam waktu 20 menit, ya. Nah, kalau komputer kalian sangat lemot ya, misalkan pakai Intel Atom gitu ya, kalian bisa menggunakan komputer di ruangan saya. Kayaknya passwordnya nge-restart lagi, nanti saya kasih passwordnya. Oke? Ada pertanyaan? Halo? Belum Pak, mungkin ada, Pak. Oke, itu saja. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tanya di grup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.